Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar. Saya CGP Angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Kawali, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan arti pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecapaian hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kudrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau pengajaran itu adalah transfer ilmu, sedangkan pendidikan adalah proses membimbing dan menuntun anak. Menuntun dari yang tadinya belum maksimal menjadi maksimal, dari yang tadinya belum baik menjadi baik, dan menuntun anak yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Itu adalah pendidikan. Guru sebagai seorang yang menuntun atau membimbing, atau bahasa lainnya adalah sebagai pamong, itu harus memiliki 3 prinsip. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Dia harus memberikan keteladanan. Di depan dia harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, kepada muridnya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip seorang pamong atau yang menuntun, yang kedua adalah madyo mangun karso. Di tengah-tengah dia membangun motivasi, keinginan anak. Dia terus menumbuhkan keinginan anak untuk bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa menjadi lebih sukses lagi. Itulah peran guru. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani. Di belakang memberikan dorongan, terus memberikan motivasi, memberikan semangat, dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh seorang guru. Terus menerus mendorong siswa agar mereka bisa mencapai kesuksesan, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah tentang dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam proses menuntun ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu sebagai seorang petani atau pekebun, dan siswa ataupun murid itu diibaratkan sebagai biji dari tumbuh-tumbuhan. Biji tumbuh-tumbuhan yang baik apabila disemai, ditanam, kemudian dirawat oleh petani, disirami, kemudian diberikan pupuk, diberikan pencahayaan yang baik, maka akan menghasilkan tumbuhan yang bagus, yang menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, tetapi walaupun bibit atau biji-bijian ini memiliki kualitas yang bagus, tetapi apabila ditanam di tanah yang gersang, kemudian tidak diberikan perawatan, tidak diberikan air, tidak disiram, tidak diberikan pencahayaan dan pemupukan yang benar,
maka sebagus apapun bibit dari tanaman ini tidak akan menghasilkan buah yang baik dan berkualitas. Dan juga sebaliknya, apabila ada sebuah bibit yang kurang berkualitas, tetapi apabila ditanam di tanah yang subur, kemudian diberikan perawatan dengan disiram secara baik, diberikan pemupukan, kemudian diberikan pencahayaan yang baik, maka bibit tanaman yang tadinya kurang bagus pun akan tumbuh menjadi tanaman yang bagus dan menghasilkan buah yang berkualitas. Maka dengan demikian, apapun keadaan dari murid ataupun siswa kita, itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang guru menuntun anak didiknya, menuntun siswanya menjadi lebih baik. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yang saya simpulkan adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan kapan anak tumbuh dan berkembang. Bila melihat dari kodrat zaman, maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya anak di Indonesia Barat tentunya saja memiliki karakter yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Maka dengan kata lain, think globally, action locally. Berpikir global tetapi tetap bertindak secara lokal. Anak boleh memiliki pengetahuan yang luas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, tetapi mereka harus memikirkan bahwa mereka berada di tinggalnya dan mereka harus bertindak sesuai dengan adat dan budaya di mana mereka tinggal. Demikian refleksi yang saya sampaikan mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam guru hebat. Semoga Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang lebih baik dan lebih hebat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.